Perkenalkan teman-teman, nama saya Rudi Azhari. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian media visual. Apa sih media visual itu? Jadi media visual itu adalah media yang hanya mengandalkan atau melibatkan indera penglihatan saja. Kenapa begitu? Karena sesuai dengan namanya teman-teman. Jadi visual itu adalah sesuatu yang ditampilkan untuk dilihat, kan seperti itu. Jadi untuk memperjelas, media visual itu ada tiga macam ya. Jadi yang pertama ada media cetak verbal, kemudian ada media cetak grafis, dan kemudian ada media visual non cetak atau sebuah media yang berbentuk 3 dimensi seperti itu. Masuk kepada yang pertama nih, ada media cetak verbal. Media cetak verbal itu apa sih? Media yang berbentuk tulisan seperti itu. Dia berbentuk gambar, akan tetapi gambar tersebut itu berbentuk tulisan. Akan biasa ditampilkan di dalam PowerPoint. Nah, seperti itu. PowerPoint itu kan gambar tapi tulisan seperti itu. Ada pesan tulisan yang disampaikan kepada penglihat seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya ya seperti PowerPoint kan seperti itu, atau tulisan-tulisan yang ada di pinggir jalan seperti itu. Nah, itu contoh daripada media cetak verbal seperti itu. Yang kedua ada media cetak grafis atau gambar. Nah, ini apa sih? Itu sebuah gambar akan tetapi tidak berupa tulisan, melainkan berbentuk sesuatu. Contohnya seperti peta, seperti gambar-gambar bangunan, gambar-gambar tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk daripada media cetak grafis atau gambar, teman-teman. Kemudian ada media visual non cetak atau media cetak berbentuk non cetak atau media yang berbentuk 3 dimensi ya teman-teman, atau media yang berbentuk nyata seperti itu. Itu contohnya seperti apa sih? Contohnya ada seperti miniatur-miniatur yang ada di museum tuh kadang ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada spesimen atau sebuah sampel untuk dijadikan eksperimen seperti itu. Nah, banyak sekali sebuah media cetak yang berbentuk 3 dimensi. Media non cetak yang berbentuk 3 dimensi ya. Contohnya seperti miniatur-miniatur, contohnya lagi seperti hewan-hewan yang untuk dijadikan eksperimen atau diambil sampel. Nah, itu juga termasuk daripada media non cetak 3 dimensi seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita kolerasikan, apa sih kolerasi atau hubungan media cetak ini dengan pendidikan? Tentu sangat berhubungan ya teman-teman. Jadi hubungannya itu terletak pada fungsinya teman-teman, fungsi daripada media visual itu sendiri. Nah, jadi media visual itu jadi seorang guru itu apabila ingin mengajar, melakukan kegiatan belajar mengajar, tentu harus agar kegiatan tersebut efektif, tentu harus dilengkapi dengan media-media ajar. Nah, seperti media-media yang telah kita jelaskan di awal tadi, ada 3 macam itu. Nah, jadi terserah guru aja lagi mau menggunakan media yang semacam apa seperti itu. Contoh ya, contoh ketika seorang guru itu ingin menjelaskan materinya, tentu harus ada media yang mempermudahnya untuk menjelaskan media tersebut. Apabila kita menjelaskan hanya dengan ucapan atau hanya dengan lisan, itu dikhawatirkan dilupakan dengan murid-murid seperti itu, mudah untuk dilupakan materi yang kita sampaikan seperti itu. Oleh karena itu, materi-materi yang kita sampaikan itu agar lebih efektif dan agar lebih diingat oleh peserta didik, kita harus divisualkan seperti itu dengan cara membuat PowerPoint misalnya. Nah, jadi ketika kita membuat PowerPoint, maka materi yang kita sampaikan itu mudah untuk dicerna karena para siswa itu melihat materi yang kita sampaikan seperti itu, dan mempermudah mereka untuk mengingat materi yang telah kita sampaikan seperti itu, teman-teman. Kemudian kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang fungsi media visual. Nah, jadi sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya fungsi media visual itu yaitu untuk mempermudah ya teman-teman, untuk mempermudah para siswa dalam memahami pelajaran yang kita sampaikan dan untuk memperkuat ingatan para siswa terhadap materi yang kita sampaikan seperti itu. Karena secara logika, sesuatu yang dilihat itu akan lebih melekat di pikiran kita, melainkan sesuatu hanya dengan didengar seperti itu ya kan. Jadi di sini saya akan melampirkan beberapa tujuan atau fungsi dari media visual itu. Yang pertama, menarik perhatian tentu, karena
yang kita sampaikan itu tuh dilihat oleh mereka, maka akan menarik perhatian dari para yang melihatnya seperti itu. Kemudian memperjelas sajian ide. Ketika kita mempunyai gagasan dan kita memvisualkan gagasan kita, maka itu akan lebih memperjelas lagi gagasan yang kita buat seperti itu, agar dapat dilihat oleh para siswa kita dan memperjelas gagasan atau ide yang telah kita buat itu seperti itu. Kemudian ada mengilustrasikan fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan bila tidak divisualkan. Nah itu tadi. Jadi salah satu fungsinya untuk agar mengurangi kelupaan para siswa dalam pelajaran yang kita sampaikan. Oleh karena itu kita visualkan agar mereka melihat dengan jelas dan dapat mengingatnya dengan baik seperti itu. Kemudian ada media grafis sederhana dan mudah membuatnya. Nah jadi selain guru itu mengajar itu, jadi guru itu harus mempunyai media-media ajar untuk mempermudah para muridnya. Kemudian ada media grafis, termasuk media yang relatif murah ditinjau dari segi biayanya. Jadi guru itu harus menyediakan media-media gambar, media yang berbentuk 3 dimensi maupun media yang berbentuk tulisan. Akan tetapi tidak memberatkan para siswa dan guru dalam membuat media-media tersebut. Banyak media-media atau alat-alat yang dapat digunakan. Kertas saja dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kertas kita bentuk seperti gambar apa begitu, atau foto-foto kita jadikan sebagai media pembelajaran, dapat juga dijadikan. Jadi banyak sekali barang-barang yang relatif murah yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Ya mungkin itu ya teman-teman sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekurangan media visual. Yang pertama, biaya pembuatannya cukup lumayan mahal. Mengapa demikian? Karena apabila pembuatannya melakukan media cetak, pembuat harus mencetak dan mengirimkan sebelum dipamerkan atau ditampilkan di depan orang banyak. Kemudian yang kedua, visual sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, lambat dan tidak praktis. Kelebihan media visual. Yang pertama, dapat meningkatkan daya tarik dan perhatian bagi orang banyak. Yang kedua, dapat memberikan minat dan keinginan baru bagi peserta didik. Kemudian yang terakhir, dapat memberikan interaksi terhadap peserta didik dengan lingkungan sekitarnya. Prinsip-prinsip media visual. Yang pertama, pemberian warna harus dengan cara yang realistis. Kemudian yang kedua, harus mempersiapkan karakter gambar atau caption. Kemudian yang ketiga, elemen-elemen dari pesan visual harus disorot dan bisa dibedakan dengan elemen-elemen latar belakang untuk memfasilitasi pengolahan manajemen informasi. Yang keempat, objek visual ditunjukkan untuk mengkomunikasikan ide-ide. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu grafik yang diproyeksikan harus mudah dibaca dan dapat terbaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudina Helinda Putri. Di sini saya akan menjabarkan mengenai storyboard. Yaitu storyboard itu apa sih? Nah, jadi storyboard itu adalah sebuah papan cerita yang mana menjadikan itu salah satu alternatif buat bahan ajar. Sebagai seorang pendidik, kita juga memaparkan kalimat penuh sebagai alat perencanaan. Lalu papan cerita tersebut menggabungkan alat-alat seperti narasi dan visualisasi pada selembar kertas sehingga naskah dan visual terkoordinasi. Lalu penyusunan grafik sekumpulan ilustrasi atau gambar yang ditampilkan itu bertujuan untuk visualisasinya agar bergerak atau urutan media interaktif seperti interaktivitas website. Jadi begini,
Storyboard itu juga dapat dikatakan sebagai visual script yang mana akan dijadikan outline dari sebuah proyek, ditampilkan shot by shot yang biasa disebut dengan istilah scan. Storyboard itu juga digunakan untuk membuat kerangka pembuatan website dan proyek media seperti iklan, film, games, media pembelajaran interaktif ketika dalam tahapan perencanaan desain. Nah, itu adalah sebuah keuntungan bagi para seorang pendidik karena bisa menggunakan storyboard ini untuk menjadikan itu sebagai media pembelajaran. Lalu ada dua bagian utama dari storyboard itu sendiri, ialah yang pertama urutan adegan berbeda untuk menceritakan sebuah cerita. Lalu yang kedua adalah informasi yang disediakan untuk setiap adegan. Storyboard itu dapat membuat pengguna untuk mengalami perubahan alur untuk memicu reaksi atau ketertarikan. Lalu dapat menjadikan itu hasil dari pengaturan yang lebih dalam. Hal ini juga dapat efektif bagi kita sebagai seorang pendidik karena memotivasi seorang pendidik dan peserta didik. Lalu yang kedua adalah penerapan storyboard. Penerapan storyboard itu bagaimana sih? Jadi begini, penerapannya dapat digunakan ketika kita sebelum menulis yang menekankan pada elaborasi atau penjelasan yang lebih detail, prediksi atau perkiraan, penumbuhan gagasan, dan pengurutan. Hal ini digunakan untuk memotivasi siswa untuk mengembangkan kemampuan dirinya dalam menulis. Yang mana yang diawali dengan membuat kerangka, kemudian gambar, ataupun dikembangkan lagi menjadi sebuah paragraf. Itulah yang diartikan sebagai penerapan storyboard. Media ini juga cocok digunakan pembelajaran menulis di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, karena di pembelajaran bahasa Indonesia tersebut ada materi tentang cerpen, karena media ini menekankan sebuah siswa untuk berperilaku sopan dan dapat mengeluarkan isi otaknya. Maksudnya ialah dia dapat menekankan sebuah pikirannya dan menjadikan pikiran tersebut menjadikan sebuah paragraf. Lalu yang ketiga adalah langkah-langkah pembuatan storyboard. Storyboard ini juga mempunyai langkah-langkah loh. Jadi yang pertama adalah guru bisa memberikan selembar kertas yang telah dibagi menjadi 6 atau sampai 8 kotak bagian. Lalu yang kedua, siswa mencari gagasan tentang ide-ide cerita dan menggambar peristiwa awal dan akhir pada bagian pertama dan terakhir dari kertas tersebut. Yang ketiga adalah siswa mengisi bagian-bagian yang tersisa dalam urutan yang sesuai ketika mereka mengembangkan ide-ide cerita mereka. Lalu yang keempat, siswa memeriksa urutannya, lalu mengoreksi draft pertama yang mereka buat. Yang kelima, yaitu siswa menambahkan kata-kata pada gambar mereka dan membuat kerangka karangannya dan menyelesaikan karangannya. Ya, ini juga dapat dilaksanakan kepada pihak-pihak yang mengerti tentang editor ya, seperti iklan televisi, company profil, sinetron, drama televisi, dan film cerita dan film-film lainnya. Karena ini tetap membutuhkan skenario yang saya sudah sebutkan tadi berupa skrip. Karena tentang setting lokasi, action, lighting, sudut, dan pergerakan kamera itu sudah termasuk ke dalam langkah-langkah storyboard. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.